Halo, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita sekolah minggu. Kita akan pujikan pujian bersama-sama dan kita akan memulai ibadah ini dengan pujian bersama dengan Lose Endang juga. Teman kalian bernama Mika dan teman satunya bernama Fani. Iya. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari. Tuhan Yesus sudah memberi kami kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita bergembira bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu dari Terbit Matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita pujikan pujian Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu Yesus adalah anak Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian-pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita belajar Yesus adalah anak Allah. Siapakah Yesus dan mengapa kita harus mendengarkan apa yang Yesus ajarkan? Yesus adalah anak Allah dalam pengertian Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggalnya. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik, firman telah menjadi manusia. Mari kita belajar. Tentu adik-adik sudah sering mendengarkan tentang kelahiran seorang bayi. Nah, tentu adik-adik tahu ya, bayi itu lucu dan imut-imut. Kalau menangis, oe, oe. Di mana-mana bayi sama ya, nangisnya sama. Tapi ini bayi ini khusus ya adik-adik, yang lain daripada yang lain. Kira-kira siapa? Mari kita lihat video ini. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Nah, adik-adik tadi sudah melihat video kelahiran Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Perjanjian Baru yang dikenal sebagai Injil. Apa yang dimaksud Injil? Injil adalah kabar baik. Keempat Injil itu menceritakan kabar baik bahwa Yesus datang untuk menjadi juru selamat kita. Adik-adik bisa membaca di rumah Matius 1 ayat 18 sampai 25. Roh Allah yang menyebabkan bayi bisa ada dalam rahim Maria. Dan mengapa malaikat itu menyuruh Yusuf menamai bayi itu Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sedang apa artinya nama Yesus? Allah menyelamatkan. Jauh sebelum Yesus datang ke dunia sebagai seorang bayi, Nabi Yesaya berkata bahwa seorang anak dara, perawan, seorang gadis yang belum menikah akan melahirkan seorang putra yang akan disebut Immanuel. Apa arti Immanuel, adik-adik? Allah menyertai kita adalah nama bagi Yesus karena ia memberitahu kita bahwa Allah menyertai umatnya. Ketika Allah datang ke dunia, dia sama seperti kita. Sama seperti kita ya dalam beberapa hal. Salah satunya dia memiliki tubuh manusia. Orang-orang dapat melihat dia ketika dia berjalan dan berbicara di antara mereka. Tetapi dia berbeda dari kita karena dia adalah Allah. Ketika orang-orang melihat dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengampuni orang berdosa, dan ketika mereka mendengarkan dia mengajar, mereka sedang mempelajari semua hal tentang Allah dan kasih serta kuasanya yang besar. Ketahuilah, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah Anak. Sekarang Yesus bersama Bapaknya di surga, tetapi rohnya bersama umatnya. Dia beserta kita di sini, di sekolah minggu. Dan pada saat yang sama, dia bersama-sama orang hidup dan beribadah di tempat-tempat lain. Kita tidak dapat melihat Allah karena dia tidak memiliki tubuh lagi. Tetapi kita memiliki janjinya dalam firman-Nya bahwa dia menyertai orang-orang miliknya.
Yesus juga disebut terang yang sesungguhnya. Jadi Yesus datang untuk menunjukkan jalan bagi manusia kepada Allah. Dia datang untuk memberikan hidup. Betapa baik jika setiap orang melihat Yesus berkata, "Yesus, kami percaya kepadamu, kami mengasihimu. Terima kasih karena telah menunjukkan seperti apa Allah itu kepada kami. Kami telah lama menantikan kedatanganmu. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah juru selamat yang dijanjikan itu." Sayangnya banyak orang tidak mendengarkan Yesus atau percaya kepadanya. Mereka melihat Dia menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, dan menenangkan angin ribut. Tetapi ketika Dia memberitahu bahwa Dia adalah Anak Allah, mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak mau menerima Dia sebagai pribadi yang dijanjikan Allah, yang diutus untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Akan tetapi kabar baiknya adalah sebagian orang yang percaya pada masa lalu dan masa sekarang, Yesus memanggil umatnya untuk beriman kepadanya sebagai juru selamat mereka, dan mereka mempercayai janjinya untuk memberikan hidup kepada mereka. Mereka mempercayai Dia sebagai juru selamat, dan mereka mengetahui bahwa Dia adalah Immanuel, Sang Firman dan Sang Terang yang sesungguhnya. Kita telah menemukan siapa Yesus dan bahwa Dia datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita dari dosa. Tahukah kalian bahwa Allah memanggil anak-anaknya untuk percaya kepada Yesus dan bahwa Dia memberikan iman yang dibutuhkan untuk percaya kepadanya? Kita tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang hidup pada zaman dulu itu, yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak mendengarkan apa yang Dia ajarkan. Bapa Surgawi, kita berjanji kepada orang-orang yang mau percaya kepada anaknya Yesus. Apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang menerimanya, yang percaya kepada namanya. Allah berjanji bahwa kita dapat menjadi sebagian dari keluarganya jika menerima anaknya Yesus. Menjadi keluarga Allah adalah karunia dari Allah. Dialah yang mengubah hati dan pikiran kita untuk percaya dan menerima Yesus. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, Anak Allah, memiliki dua kelahiran. Kelahiran pertama adalah ketika mereka dilahirkan dalam keluarga dunia mereka. Kelahiran kedua adalah ketika mereka dilahirkan dalam keluarga Allah. Adik-adik, ada ayat hafalan untuk adik-adik ya. Adik-adik bisa membukanya. Yohanes 1 ayat 12. Sengaja Lose tidak bacakan, adik-adik nanti mencari sendiri dan ditulis. Setelah ditulis nanti adik-adik kirim ke Lose ya. Dikirim ke Lose, oke? Ayat hafalannya Yohanes 1 ayat 12. Dan pertanyaannya, apa arti Immanuel? Apa arti Immanuel? Jangan lupa ya adik-adik dijawab. Nanti adik-adik akan dapat souvenir dari Rosa. Oke, pelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia, terima kasih telah mengutus anakmu Yesus
Kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami dan Dia mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih karena Dia Yesus telah datang menunjukkan akan jalan kebenaran. Kiranya firman-Mu boleh membuka mata hati rohani kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selamat berpisah, selamat hari Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.